Saya Wesak Gebetone Baho dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian sel beserta fungsinya. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Organisme yang beraneka ragam pada dasarnya memiliki struktur sel yang hampir sama. Secara umum, sel tersusun atas membran dan protoplasma, terdiri atas cairan sel dan organel sel. Organel sel merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Macam-macam organel yang terdapat pada sel adalah sebagai berikut. 1. Membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi dan mengatur jalur lintas zat yang keluar masuknya sel. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. 3. Inti sel. Inti sel tersusun atas membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti atau nukleus. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom berbentuk butir-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat membuat protein. 6. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. 7. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel yang membutuhkan. Selain itu, badan Golgi juga yang membentuk dinding sel. 8. Lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. 9. Sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dimiliki sel hewan, jadi tidak ada pada sel tumbuhan. 9. 10. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada hewan, vakuola berukuran kecil. 11. Plastisida. Plastisida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastisida mengandung pigmen tertentu. Klorofas merupakan plastisida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. 12. Dinding sel. Dinding sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan tetap kaku. 14. Perioksisom berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi molekul karbohidrat untuk dijadikan sebagai bahan respirasi sel, menetralisir alkohol dan senyawa berbahaya lainnya, membantu perubahan senyawa purin dalam sel. 15. Gilioksisom. Gilioksisom merupakan badan dari perioksisom. Gilioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan biji padi-padian. Gilioksisom sering ditemukan pada tumbuhan yang mengandung enzim mengubah lemak menjadi gula. Fungsi gilioksisom yaitu bersinergi dengan perioksisom dan membantu metabolisme tubuh. Kesimpulan, sel memiliki struktur sebagai berikut: membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, plastisida, dinding sel, perioksisom, dan glikosom yang mempunyai fungsi dan peran-peran masing-masing bagi sel. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian sel dan fungsinya. Jika ada kurang
Cepat mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih.